Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Dini Putri dengan NIM 2406012110119. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu terkait dengan mata perkuliahan kewirausahaan kelas A. Bisnis startup saat ini sudah menjadi salah satu bidang yang sangat digemari oleh berbagai kalangan, khususnya kaula muda. Terlebih lagi generasi muda di zaman sekarang yang sudah sangat akrab dengan teknologi dan sangat kreatif dalam memanfaatkannya. Salah satu bidang bisnis startup di Indonesia yang cukup dikenal adalah Flip ID, aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya administrasi ini didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Raffi Putra Aryan bersama dengan kedua sahabatnya, Lukman Sungkar dan juga Ginanjar Ibnu Sholihin. Mereka bertiga merupakan alumni jurusan ilmu komputer di Universitas Indonesia. Dengan mendirikan Flip ID, mereka bertiga berhasil tercatat sebagai bagian dari Forbes 30 Under 30 Indonesia pada tahun 2021 untuk kategori Finance and Venture Capital bersama dengan sederet anak muda sukses lainnya. Saya terinspirasi karena ide cemerlang yang tak sengaja terpikirkan oleh Ari, yang kemudian dapat merealisasikan ide tersebut bersama dengan kedua sahabatnya. Berbekal ilmu kuliah serta pengalaman magang, Ari bersama kedua temannya mulai meluncurkan prototipe aplikasinya dan untuk mulai proses transaksinya mereka memanfaatkan Google Form yang disebarkan kepada pelanggan pertama mereka, yakni teman-teman mahasiswa. Selain itu, Ari juga merupakan sosok yang pantang menyerah. Terlihat pada awal-awal jalannya Flip, Ari bersama kedua temannya hanya bertiga dan bersusah payah untuk mengurus bisnis yang rumit tersebut. Sementara jumlah pelanggan Flip pada saat itu sudah cukup banyak dan sangat sulit apabila hanya diurus oleh mereka bertiga. Namun seiringnya berjalannya waktu, masalah-masalah sistem perlahan berhasil mereka atasi. Tak hanya itu, pernah pula perusahaan startup yang mereka bangun menjelang kelulusan mereka itu sempat terjerat masalah dengan Bank Indonesia. Bisnis mereka ini sempat terancam akan ditutup oleh BI karena dianggap ilegal dan tidak memenuhi syarat kegiatan usaha pengiriman uang. Masalah ini bahkan sempat membuat Ari kehilangan motivasi dan ingin menutup Flip. Meskipun akhirnya ia memilih untuk belajar dari kesalahannya dan melanjutkan Flip. Akhirnya ia mulai mengikuti prosedur dan panduan dari BI. Alhasil pada tanggal 4 Oktober 2016, Flip berhasil mendapatkan izin resmi dari BI. Sejak saat itu, Flip terus berkembang menjadi sangat maju bahkan hingga dilirik oleh investor. Hingga kini Flip sudah melayani lebih dari 3 juta pengguna dengan menyediakan 2 layanan, yakni Flip Regular yang melayani transfer antar bank gratis biaya administrasi dengan transfer maksimal 5 juta. Jika lebih dikenakan biaya 2.500 dan untuk perusahaan 3.500. Serta Big Flip yang melayani transfer antar bank ke banyak rekening dalam sekali proses. Flip sendiri kini telah bekerja sama dengan sejumlah bank di tanah air seperti Bank BCA, Mandiri, BNI, BRIU, dan banyak lagi yang telah memproses transaksi lebih dari 24 triliun rupiah. Kini Ari menjabat sebagai CEO Flip, sementara Lukman menjadi CTO dan Ginanjar sebagai CPO. Yang pertama yaitu adalah perencanaan pembuatan software. Perencanaan merupakan bentuk persiapan dan juga membantu kita dalam proses mengerjakan proyek software agar jadi lebih terarah. Yang kedua, kemampuan mendesain dan membuat aplikasi. Untuk membuat aplikasi yang bikin orang pakai terus-terusan itu nggak gampang. Kita harus punya kemampuan merancang aplikasi yang punya tampilan cantik, simple, dan gampang untuk dipakai oleh user. Yang ketiga yaitu bisa cepat beradaptasi dalam mengupdate program. Aplikasi yang sudah ada bisa jadi perlu dikembangkan karena program yang kita buat perlu diupdate dan disesuaikan oleh kebutuhan pemakainya. Kita pun perlu mempunyai kemampuan modifikasi atau menambah fitur pada aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu adalah mendebug kode. Kemampuan mendeteksi error pada satu program harus dimiliki para programmer. Mengapa? Yang pertama karena kemampuan ini mengasah kemampuan kita lainnya, yaitu kemampuan berpikir logis dan juga analitis. Yang kedua, debugging membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan program yang dihasilkan bisa jauh lebih andal. Program yang andal akan mencegah terjadinya kerusakan di masa mendatang. Yang kelima yaitu menyederhanakan program. Program yang simpel bikin kita gampang membacanya, mudah mendebug, mudah pula maintaining-nya. Dengan menyederhanakan program, proses kerja jadi tidak memakan waktu. Dalam rentang 5-10 tahun mendatang, saya akan terus mengasah kemampuan di bidang perancangan aplikasi sehingga nantinya saya dapat menguasai komputer programming atau yang biasa kita sebut coding dan juga selalu update dengan berbagai bahasa pemrograman terkait dengan perancangan suatu aplikasi. Sekian presentasi dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.